Pemirsa, peringatan Hari Buruh 1 Mei hari ini berlangsung bak panggung kampanye akbar. Tak ada unjuk rasa dan spanduk tuntutan seperti tahun sebelumnya. Ribuan massa justru dihibur konser band. Presiden Prabowo juga datang di panggung hiburan. Peringatan Hari Buruh 1 Mei tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bak kampanye akbar, ribuan massa buruh yang berkumpul di Monas disuguhi panggung besar. Dihibur grup band ternama, Tip X dan Wali, juga dipandu MC kenamaan Raffi Ahmad. Tidak ada gema yel-yel buruh, juga tidak terlihat spanduk berisi tuntutan buruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Peringatan Hari Buruh juga dihadiri Presiden Prabowo, hal yang jarang dilakukan presiden terdahulu. Tercatat, Presiden RI yang datang di Hari Buruh adalah Soekarno pada 1946 dan SBY pada 2013. Di hadapan ribuan massa dan 5 ketua serikat buruh, Prabowo menyampaikan sejumlah hal. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tak hanya di Monas, titik kumpul massa juga terlihat di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa diangkut menggunakan bus-bus mewah. Massa berangkat dari sejumlah kawasan industri seperti Pulau Gadung dan Bekasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan Monas, Jakarta Pusat sudah ada Hamzah Hasibuan. Hamzah, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan saat ini? Ya, dia dan juga pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang diadakan di kawasan Silang Monas memang saat ini rangkaian acaranya sudah berakhir, yang tadi ditutup dengan pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana kehadiran dari Presiden Republik Indonesia ini merupakan yang pertama kali sejak 60 tahun hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Selain itu, para buruh dari berbagai organisasi ini juga berkumpul. Ada sekitar 200.000 buruh yang langsung hadir di kawasan Silang Monas dan menyampaikan sekitar 6 tuntutan terkait dengan kesejahteraan buruh, diantaranya menghapus sistem outsourcing dan juga membentuk Satgas PHK untuk kesejahteraan para buruh. Dan Presiden Prabowo Subianto ini juga tadi dalam pidatonya menyampaikan bahwa dirinya akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang nantinya tugasnya mempelajari tentang keadaan buruh di Indonesia dan akan memberi nasihat langsung kepada Presiden terkait dengan undang-undang apa saja yang dibutuhkan atau yang perlu diganti jika memang tidak sesuai dengan kesejahteraan para buruh. Selain itu, di akhir tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan bahwa dirinya berjanji akan mempertemukan antara 150 pimpinan organisasi buruh di Indonesia dengan 150 pimpinan perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertemuan ini juga dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dan kerjasama antara buruh dan juga perusahaan di Indonesia. Sementara itu, Dian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hamzah Hasibuan. Selamat bertugas kembali, pemirsa. Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Pemirsa, mengantisipasi kepadatan penumpang pada perayaan Hari Buruh, PT KAI menerapkan penyesuaian pola operasi sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh. Sebanyak 39 jadwal kereta api jarak jauh keberangkatan dari stasiun Gambir atau Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara untuk menaikkan penumpang. Pengaturan ini dilakukan agar calon penumpang tidak mengalami keterlambatan akibat terjebak di tengah kemacetan massa buruh. Rekayasa operasional kereta api jarak jauh ini mulai pukul 05.40 waktu Indonesia Barat Kamis pagi hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan Jakarta, pemirsa, massa buruh di Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menyuarakan sejumlah kebijakan yang tidak berpihak pada pekerja. Ratusan buruh bahkan menggelar aksi long march.
Massa buruh Konfederasi Serikat Nusantara menggelar long march menuju jembatan flyover Makassar. Massa membentangkan spanduk dan poster berisi sejumlah tuntutan, termasuk menuntut jaminan keamanan dan keberlangsungan kerja serta menolak PHK massal. Tak hanya massa buruh, pengemudi ojek online juga ikut turun ke jalan bergabung dengan massa buruh. Banyaknya massa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Sementara aksi massa di Makassar dijaga ribuan personel aparat. Ujian masuk perguruan tinggi negeri UTBK masih berlangsung hingga 3 Mei mendatang. 5 hari pertama pelaksanaan UTBK, panitia ujian Universitas Sumatera Utara menemukan 7 kasus perjokian. Kacamata dengan kamera tersembunyi ini disita panitia dari peserta ujian masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Sumatera Utara (USU). Kamera merekam soal ujian untuk dikerjakan oleh joki. Pihak USU mengungkap total 7 praktek perjokian yang melibatkan sekitar 30 peserta ujian. Kesemuanya telah diserahkan ke polisi. Kita menemukan 7 orang, sudah kita proses berdasarkan SOP yang berlaku. Lalu kemudian kita laporkan ke polisi dan sekarang kasusnya lagi dalam pemeriksaan oleh kepolisian. Kecurangan ujian masuk perguruan tinggi juga ditemukan di ISBI Bandung, Undip Semarang, dan UNED Jember. Modusnya mulai dari menyembunyikan ponsel, memasang software remote komputer, hingga memasang perangkat proksi di server ujian. Sanksinya berat, peserta ujian yang kedapatan melakukan kecurangan akan didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti ujian pada tahun-tahun berikutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan. Rencana Pemprov Jawa Barat untuk membina anak nakal di barak militer dimulai besok 2 Mei. Selama 6 bulan, anak dan remaja yang doyan tawuran akan mendapat pendidikan karakter di barak TNI. Tawuran remaja, geng motor hingga narkoba menjadi persoalan serius di sejumlah kota di Jawa Barat, di antaranya di Depok, Bekasi, dan Bandung. Hal itu membuat Gubernur Deddy Mulyadi menginisiasi ide baru, membina anak nakal di barak TNI selama 6 bulan hingga 1 tahun, dimulai 2 Mei besok. Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Deddy Mulyadi berkoordinasi dengan Kodim dan Polres setempat soal alokasi anggaran dan tempat pendidikan. Tak hanya di Jawa Barat, program semi-militer untuk anak nakal juga bakal diterapkan di Bengkulu. Anak-anak nakal akan dibina ke barak TNI selama 4 bulan. Merokok di sekolah, malas belajar, bolos sekolah atau tidak sekolah, tawuran, narkoba atau ngelem, tunggu. Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan TNI, Polri, Angkatan Laut akan datang menjemput untuk nanti melatih mereka ditempatkan di barak-barak. Pemprov Bengkulu mengimbau orang tua yang menghadapi masalah kenakalan anak untuk melapor agar bisa ditindaklanjuti. Dari Depok, Jawa Barat dan Bengkulu, Tim Liputan iNews melaporkan.